Apakah suara saya terdengar?
Selamat malam semuanya. Untuk hari ini kita pertemuannya ke-10 di akuntansi perpajakan. Dengan tema kita akan membahas tentang pajak penambahan nilai PPN atau PPNBM. Yaitu pajak penambahan nilai dan pajak penambahan nilai barang mewah. Oke. Untuk sebelum kita mulai, kita bahas sedikit tentang UTS kemarin. Ada sedikit yang bertanya dan beberapa yang WhatsApp saya jika tidak mengerjakan tugas atau kurang nilai dari UTS tersebut itu bagaimana. Kalau untuk UTS yang kemarin adalah dua pengisian esai. Ya, dua pengisian esai itu salah satunya untuk remedial kalian. Jadi kalau kalian hanya mengerjakan satu, ya dengan mohon maaf tidak akan ada penambahan nilainya. Namun kalau dengan kalian mengerjakan dua esai tersebut, bisa ada penambahan nilai atau remedial kalian untuk penambahan nilai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita tentang akuntansi pajak penambahan nilai atau PPN, yaitu apa sih itu PPN? Jika di sini kita terangkan tentang yaitu PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan. Siapa tuh badan? Badan adalah orang yang menjual sebuah produk atau sebuah barang terhadap pembeli. Untuk pengenaan PPN sendiri bagaimana? Akan kita bahas dalam pertemuan kita yang singkat ini. Kita masih mengacu kepada PPN yang lama dahulu, karena PPN yang terbaru adalah kemarin baru disahkan pada tanggal 1 April per 2022 itu adalah PPN menjadi 11% untuk PPN-nya. Namun kita akan bahas tentang PPN masih yang terdahulu yaitu PPN 10%. Ya, untuk penambahan nilainya PPN 10%. Bukan untuk penambahan PPN yang 11%. Ditinjau dari ilmu perpajakan PPN termasuk dalam kategori, yaitu ada 3 kategorinya, yaitu pajak objektif, pajak atas konsumsi dan negeri, dalam negeri, atau pajak tidak langsung. Ya. Menurut pakar PPN, yaitu Untung Soekarji, pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban atau ditentukan oleh faktor objektif yang disebut dengan taat bestrem, yaitu tersebut mengacu kepada keamanan, keadaan, peristiwa, perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang juga disebut dengan objek pajak, yaitu PPN sebagai objek pajak dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen, ya, yang terdiri atas orang pribadi ataupun badan seperti yang dikatakannya. Untuk selanjutnya itu akuntansi pajak penambahan nilai, yaitu PPN atau PPNB. Kemudian akuntansi PPN atau PPNB, seperti yang kalian sudah mungkin bisa di-download juga ya PPT yang saya bagikan di Akad. Jadi bisa kalian untuk pelajari atau kalian bisa baca-baca dimanapun kalian berada, baik itu saat kantor ataupun mungkin kalian sedang mengerjakan aktivitas lainnya. Itu pengertian akuntansi PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut atau dipotong oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang berkaitan dengan transaksi pemenyerahan atau penjualan atau pembelian barang atau transaksi lainnya yang berbentuk second gift atau bisa dibilang antara si penjual dan si pembeli. Ya, dengan barang atau jasa kena pajak di dalam pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Jika setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan atau penjualan, pembelian atau transaksi lainnya, barang atau kena pajak, maka akan dikenakan PPN atas barang atau jasa tersebut, ya, sesuai dengan harga dan ketentuan dari tarif PPN yang masih berlaku. Untuk kita pembahasan yang tadi bilang, kita masih menggunakan tarif PPN yang 10%. Ya, karena untuk PPN yang 11% itu baru disahkan kemarin, namun masih banyak beberapa pakar pasar, yaitu untuk penjualan atau pembelian itu masih menggunakan transaksi yang 10% ini, ya, karena masih ada belum beberapa kewajiban yang memang ditetapkan dalam PPN 11% tersebut. Oke, untuk suatu transaksi yang berkaitan dengan penyerahan barang atau kena pajak
selain dipungut pajak penambah nilai, namun juga dipungut pajak penjualan barang mewah, yaitu PPNBM. Dengan beberapa jenis barang yang dikenakan PPNBM, yaitu penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha atau menghasilkan barang kena pajak yang tergolong. Apa aja itu barang mewah? Ada beberapa barang mewah yang dikenakan oleh pajak. Nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Nah, ini adalah tarif pajak penambah nilai yang saya tadi katakan masih menggunakan 10% ya. 10% untuk semua jenis transaksi penyerahan barang atau jasa atau kena pajak kecuali ekspor. Jumlah ini dapat berubah sesuai yang diatur dengan peraturan pemerintah. Terendahnya itu 5%, dengan setingginya itu 15%. Atau 6% untuk barang ekspor. Hal ini dikarenakan untuk pemerintah untuk menggunakan sumber daya devisa negara. Untuk barang ekspor sendiri kita sudah mengenakan dalam PPh sendiri ya, bukan PPh untuk PPN pajak ya. Namun kita menggunakan PPh 22, yaitu untuk barang kena ekspor impor. Oke, tarif untuk PPNB yaitu tarif penjualan atas barang mewah yang paling rendah itu 10%, dengan yang paling tertinggi adalah 200% atas barang ekspor kena pajak yang tergolong mewah dikarenakan dengan pajak yang tarif 0%. Nah, ini adalah kita dasar hukumnya ya, kita masih dasar hukum yang memakai dasar hukum yang lama pada tahun 2009. Sebelumnya juga ada tahun 2000, lalu ada tahun 2001 juga, ada pun 2002, tahun 2000. Oke. Ini untuk dasar pengenaan pajak ya, untuk menghitung besaran PPN maupun PPBNB, terutang yang harus dibayar, yang harus dikenakan mengenai dasar pengenaan pajak atau DPP ada 5 dasar, yaitu dengan 1 harga jual, lalu dengan harga pergantian, lalu dengan ada nilai impor atau ekspor, atau dengan nilai yang lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kita bahas satu-satu, yaitu tentang harga jual. Harga jual adalah semua nilai yang berupa uang, termasuk semua yang biaya atau dikeluarkan oleh pembeli karena kena pajak dan telah dikurangi dengan potongan penjualan yang diberikan. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak biasanya harga jual neto ataupun harga setelah dikurangi potongan atau diskon. Untuk nilai pengganti, nilai semua yang berupa uang termasuk semua biaya yang dikenakan oleh pembeli jasa kena pajak untuk menggantikan jasa yang diberikan oleh pengusaha yang kena pajak. Nah, ini adalah untuk nilai impor ya. Nilai impor adalah suatu nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh pembeli barang kena pajak ataupun pungutan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan PABEA. Nilai impor yang dihitung dengan menjumlahkan antara cost atau harga barang, atau insuran atau jaminan, atau fee atau biaya pengiriman atau biaya pabean lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PABEA. Nilai impor itu apa aja? Yaitu C tentang ada insure plus dengan nilai impor plus dengan pengiriman barang atau freight atau biaya, lalu tambah biaya barangnya. Itu adalah rumus dari cara penghitungan nilai impor. Untuk nilai ekspor adalah suatu nilai yang berupa uang mengenai harga produk yang diekspor tersebut, atau sering disebut sebagai harga barang ekspor atau HPE. Ada yang beberapa produk tertentu yang ditentukan oleh pemerintah seperti industri, kelapa sawit, ataupun barang-barang yang kena ekspor lainnya. Untuk nilai yang ditetapkan oleh pemerintah Menteri Keuangan yaitu dengan nilai lain yang ditetapkan ketika terdapat kesulitan atau penentuan harga jual atau nilai penggantian atas produk. Dalam hal ini Menteri Keuangan dalam menetapkan dasar pengenaan pajaknya. Jadi pengenaan pajaknya tersebut
kita bisa dilihat dari undang-undang pemerintahan. Oke, untuk yang ini adalah ada 3 metode ya untuk dalam menghitung PPN atau PPNB. Ya, bisa dilihat satu metode langsung. Metode langsung ini dengan cara mengendalikan secara langsung tarif pajak. Pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak. Hasil penilaian ini adalah akan menghasilkan pajak masukan atau PPN masukan, atau pajak keluaran atau PPN keluaran. Pajak masukan adalah pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh perusahaan kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan pemerintah. Biasanya gini, kalau untuk dari masing-masing penjualan, ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan harga jual yang sudah termasuk oleh PPN. Namun, si perusahaan tersebut atau pedagang tersebut tidak memberitahukan barang itu sudah terkena PPN. Dia hanya memberikan harga jual saja. Misalnya, satu unit televisi dengan harga jual 3.500.000. Nah, itu dia sudah sebenarnya harga televisi tersebut sudah termasuk PPN dari perusahaan tersebut. Namun perusahaan tersebut tidak memberitahukan atau tidak menginfokan harga jual PPN tersebut. Jadi biasanya nih, kalau kita ada di toko elektronik atau mungkin toko lainnya, beliau itu biasanya tidak memberikan nilai PPN di kwitansi atau di struk pembelian. Beda dengan beberapa supermarket atau food and beverage atau resto-resto yang mungkin penjualan dengan barang saji. Itu biasanya di struk atau di bill pembelian biasanya dikenakan pajaknya sudah tertera, entah itu pajak 10% ataupun berapa persen yang memang sudah ditentukan oleh penjual tersebut. Nah, untuk PPN tersendiri itu biasanya ada terbagi beberapa kategori. Misalnya dalam PPN ada beberapa PPN yang di supermarket tertentu dan ada yang di lokasi tertentu, tergantung dari lokasinya. Contoh salah satunya adalah sering kita dengar harga jual di salah satu rest area atau mungkin di resto atau mungkin di tempat perbelanjaan yang bisa dibilang harganya lebih mahal dari harga normal yang memang harganya sedikit rendah. Salah satu contohnya adalah kita bisa melihat di rest area. Rest area itu tersebut biasanya dia memberikan nilai atau menjual produk tersebut dengan harga yang sedikit lebih mahal karena dia akan terkena 2 PPN, yaitu PPN penjualan dan PPN barang atau lokasi tersebut. Biasanya dari lokasi tersebut dia akan dikenakan PPN juga. Makanya beberapa ada transaksi yang di rest area itu ada mengenakan 10-15%. Sehingga dengan harga jual yang mereka jual itu lebih tinggi daripada harga normal yang mungkin kita beli di lokasi-lokasi di mana kita ada berada. Misalnya kita beli di dekat lokasi rumah kita ataupun beberapa di toko di lokasi rumah kita. Berbeda dengan pembelian ada di supermarket rest area. Biasanya harganya itu bisa lebih mahal atau bisa lebih tinggi dari harga normal yang memang sudah ditentukan. Oke, nah ini adalah misal salah satu produk harga jualnya sebesar 10 juta tanpa diskon, ya, maka besaran PPN terutang sebesar 10% dikali 10 juta yaitu 1 juta. Jika transaksi ini adalah pembelian, maka harus dicatat dengan pembelian pada debit 10 juta, PPN masukan pada debit 10 juta, kas piutang pada dagang yaitu kredit 11 juta. Nah, ini adalah metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung ini biasanya ada beberapa cara mekanisme pengkreditan antara pajak masukan dengan pajak pengeluaran. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka
maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Salah satunya adalah gini, jika ada selisih atau lebih pajak yang sebelumnya, itu biasanya akan dimasukkan ke pembayaran atau pajak berikutnya dalam lebih bayar pajak tersebut ya. Oke, untuk yang selanjutnya bisa dilihat ini adalah beberapa contoh dalam perhitungan pajaknya. Oke, misalnya dalam barang pajak yang pernah dibeli tadi seharga 10 juta dengan jual dengan harga 15 juta, maka besaran pajak yang terutang adalah seperti ini dengan konsep perhitungannya. Dengan pembelian 10 juta, PPN masuk 1 juta, PPN kas atau piutang dagang yaitu 11 juta. Nah, PPN keluaran adalah 10% dikali 15%, yaitu 1.500.000. Dengan kas piutang dagang pada debit bisa ditulis dengan 16.500.000. PPN pengeluaran atau penjualan pada kredit yaitu 1.500.000 dan 15 juta. Untuk selanjutnya PPN terutang yaitu PPN pengeluaran atau masukan. Ya, bisa dicatat dengan cara akuntansinya yaitu 1.500.000, diambil 1 juta yaitu 500.000. Dengan transaksi pencatatan akuntansi jurnalnya adalah PPN keluaran pada debit yaitu 1 juta, PPN masukan dan PPN hutang yaitu 1.500.000 dan 500.000 pada kredit. Oke, untuk yang ini adalah metode lainnya. Biasanya metode lainnya yang sering digunakan adalah norma perhitungan ya. Penghasilan neto baik yang belum maupun atau yang sudah dapat dilakukan pembukuan. Untuk PKP pedagang eceran yaitu 2% dari total omset penjualan atau penyerahan seperti yang dijelaskan di atas atau seperti ini. Misalnya dalam penjualan eceran dalam satu buah toko grosir, misalnya dia penjualan seperti yang saya bilang, ada beberapa produk barang jual yang toko tersebut sudah mengikutsertakan harga pajak. Namun beliau tidak menginformasikan atau tidak memberitahukan bahwasannya produk tersebut sudah dikenakan pajak. Namun ada juga yang hanya menjual harga normal, yaitu harga pajak tersebut belum dikenakan atau tidak diberikan kepada si pembeli ya. Dengan yang ini satu yaitu untuk penyerahan barang kena pajak oleh pedagang eceran dengan norma perhitungan penghasilan neto sebesar 80% dilakukan dengan pajak keluaran untuk penyerahan barang kena yang dilakukan pengusaha pajak selain pedagang eceran yaitu sebesar 70% dikalikan dengan pajak pengeluaran atau untuk penyerahan jasa kena pajak sebesar 40% dengan dikalikan dengan pajak pengeluaran. Misalnya seperti ini. Toko Glory menjual pakaian untuk konsumen di salah satu perbelanjaan yang ada di Jakarta Selatan yaitu Blok M Square dengan omset penjualan setahun yaitu 800 juta. Ya, dengan menghitung penghasilan neto untuk penghasilan justru sebagai pemilik Toko Glory menggunakan norma penghitungan penghasilan neto selama bulan September 2008 sampai omset penjualannya yaitu 150 juta dan membeli bahan dagangnya sebesar 80 juta. Jadi adalah seperti ini dalam perhitungan akuntansi perpajakannya dalam jurnal buku besarnya, yaitu perhitungan PPN atas PT Glory atau Toko Glory untuk bulan September 2008, yaitu menggunakan pedoman penghitungan kreditan pajak masukan. Ya, jadi peredaran usahanya tersebut ya tadi adalah 150 juta. Pajak pengeluarannya yaitu 10% dikali 150 juta yaitu adalah 15 juta. Sedangkan pajak masukan dengan yang tadi ada 80% itu akan dikalikan dengan 15 juta. Ya,
Jadi 80% dikali 15 juta bisa ditotal dengan harga dengan total 12 juta. Dengan PPN kurang bayar yaitu 3 juta. Itu seperti itu untuk pencatatannya. Namun jika menggunakan mekanisme umum yaitu dengan peredaran usaha, lebih mudah sekali ya. Dengan peredaran usaha 150 juta, pajak keluar yaitu 10%, yaitu 10% dikali 150 juta dengan total 15 juta dari pembelian 80 juta. Jadi pajak masukan yaitu 10% dikali 80 juta, yaitu 8 juta. Jadi pajak kurang bayar adalah 7 juta. Dari mana pajak kurang bayarnya? Yaitu dari pajak keluaran ya. Pajak keluarannya kan 15 juta. Jadi itu kan dapat 10%, 15 juta. 15 juta dari untuk pembeliannya 80%. 80% untuk 10%-nya yaitu 8 juta. Jadi pajak kurang bayar yaitu 15 juta dikurangi 8 juta dengan total 7 juta. Oke, ya ini adalah tentang akuntansi contoh kasusnya ya. Misalnya PT ABC pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang jual beli elektronik dengan transaksi di bulan Januari ya dengan 10%. 10 TV unit dengan harga 2.500.000 belum termasuk PPN yaitu secara kredit dijualnya. Lalu pada tanggal 5 menjual TV 5 unit seharga 3 juta masih belum termasuk dengan PPN secara tunai dengan pembelian. Lalu pada tanggal 10 meretur TV 1 unit yang dibeli tanggal 1, sedangkan pada tanggal 15 menerima faktur retur atas pengeluaran tanggal 5 1 unit televisi juga. Di sini kita akan menjabarkan sedikit dengan jawabannya seperti ini, yaitu untuk pada tanggal 1 membeli TV 10 unit dengan harga 2.500.000 belum termasuk PPN. Bagaimana cara mencari PPN-nya? Yaitu dikalikan dengan 10%. Harga 10 unit dikali 2.500.000 dengan total harga 25 juta. Dengan kena PPN yaitu 10%. Ya. 10% dikali 25 juta yaitu 2.500.000. Jadi hampir setiap untuk total keseluruhan PPN yang terjual dengan harga unit 10 unit televisi yaitu 2.500.000 dengan persediaan menjadi 25 juta dengan PPN masukan 2.500.000 dengan hutang dagang yaitu penjualan total dari harga yaitu 27.500.000. Oke, dengan yang ini adalah kita bisa dilihat, bisa kalian masih bisa pada tanggal 5 membeli TV 5 unit dengan harga masih yang sama 3.500.000 belum termasuk PPN ya, masih dengan metode perfektual. Harga TV 5 kali 3 juta yaitu dengan harga total 15 juta. PPN masih sama yaitu dengan 10% PPN kali 15 juta dengan total PPN yaitu 1.500.000 dengan cash pembelian 16.500.000. Jadi untuk PPN pengeluaran pada kredit 1.500.000 dan persediaan itu 15 juta. Nah, Pak misalnya bertanya, Pak bagaimana kita mencari untuk satu barang televisi yang sudah termasuk PPN, namun kita ingin mencari berapa harga normal sebelum PPN-nya. Itu sangat mudah. Oke, misal dengan harga PPN-nya 1 unit televisi dengan harga jual sudah termasuk PPN yaitu 3 juta. Ya, 3 juta rupiah itu Pak bagaimana kita mencari harga sebelum PPN tersebut? Gampang. Jadi bukan untuk dikembalikan ke 10%-nya. Cara pencariannya adalah 3 juta 1 unit televisinya dengan harga 3 juta dibagi 10 per 110 ya. Dengan metode perhitungan kalian jangan menghitung dengan rumus Excel ya.
bisa dengan hitungan dengan kalkulator dan atau dengan alat handphone yang ada kalkulatornya ya. Yaitu 3 juta dibagi 10% per 110 ya. Itu adalah dengan hasil harga jual TV sebelum PPN. Ya, oke, untuk selanjutnya di slide terakhir ini kita dengan harga yang masih sama dengan 10 monitor TV dengan 1 unit yang dibeli pada tanggal 1, yaitu dengan harga TV 1 unit yang masih tadi pada tanggal 1 yaitu 2.500.000 ya. Yaitu berarti 2.500.000 dengan PPN-nya 10%. Jadi 2.500.000 10% dikali 2.500.000 yaitu 250.000. Bagaimana cara jurnalnya? Yaitu hutang dagang pada debit yaitu 2.750.000 dengan PPN dan persediaan pada kredit yaitu 2.250.000 serta 2.500.000. Nah, untuk jawaban yang nomor pada tanggal 15 bisa menerima faktur retur atas penjualan pada tanggal 5 berupa satu unit TV dengan harga TV yang 3 juta. Berarti 1 dikali 3 juta dengan total 3 juta dengan harga PPN 10% dikali 3 juta yaitu 300.000 dengan harga dengan penulisan jurnalnya yaitu persediaan PPN pengeluaran pada debit yaitu 3 juta plus 300.000 dengan kas pada kredit yaitu 3.500.000. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita yang singkat dengan pembahasan PPN dan PPNB. Jika untuk masalah yang seperti yang nilai yang tadi ya, kita kembali ke pembahasan nilai yang tadi. Untuk UTS itu kemarin saya memberikan 5 pilihan ganda dan 2 esai. Nah, jika kalian mengerjakan dua esai tersebut, yang satu esai tersebut adalah untuk remedial kalian atau untuk penambahan nilai kalian. Jadi saya sengaja tidak memberikan remedial di si akad kalian agar kalian bisa langsung mendapatkan nilai yang terbaik. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita ada masih beberapa kali pertemuan ya, sekitar 5 atau 6 pertemuan lagi dengan masih ada tugas yang mungkin yang akan kita berikan sekitar 2 tugas kembali. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, bagaimana jika saya tidak mengerjakan tugas? Apakah ada remedialnya? Tidak ada kalau untuk remedial tugas ya, karena dari sistem siakat tersebut tidak ada yang namanya remedial dari tugas. Kalaupun ada, biasanya individu ya lewat via email ataupun via WhatsApp akan saya memberikan tugas. Namun di sini yang tadi saya bilang, jika kalian mengerjakan yang tadi 2 esai, salah satu tersebut adalah bisa untuk membackup nilai kalian, baik itu tugas yang tidak dikerjakan ataupun nilai UTS atau nilai tugas sebelumnya yang masih kurang di atas KKM kalian. Seperti itu ya, bisa dengan dipahami. Dan untuk malam ini saya sudahi dahulu sampai di saat ini. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan tetap semangat dalam perkuliahan online kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.